Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi yang Bapak sayangi, pertama-tama marilah kita mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah supaya kita diberi kesehatan dan rahmatnya. Oh, kita sudah melewati bab 1 minggu kemarin, yaitu nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Jadi untuk bab 1 udah Bapak ceritakan kemarin, kemudian ada tugasnya udah masuk semua. Kemudian untuk minggu ini kita masuk bab kedua, yaitu ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di minggu kemarin itu tahu kita setelah BPUPKI mengadakan sidang merumuskan dasar negara, kemudian setelah itu BPUPKI bertugas pula merumuskan Undang-Undang Dasar 1945, di mana kegunaan daripada Undang-Undang Dasar 1945 itu yaitu untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara, baik itu legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Kita tahu setelah reformasi Undang-Undang Dasar 45 itu telah diadakan amandemen atau perubahan oleh MPR. Itu salah satu tugas MPR itu di dalam pasal 3 Undang-Undang Dasar 45, yaitu menetapkan mengubah Undang-Undang Dasar 1945. Di awal era reformasi 99, MPR telah mengadakan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama. Yang kedua tahun 2000. Yang ketiga tahun 2001, yang keempat tahun 2002, yang semuanya tujuan daripada amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu mungkin di masa yang lalu, di masa rezim Orde Baru, ya isi daripada Undang-Undang Dasar 45 itu sudah banyak tidak cocok lagi. Kita tahu bahwasanya di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu setelah sehari Indonesia merdeka, itu Undang-Undang Dasar 45 itu disahkan oleh PPKI yang terdiri dari sistematis Undang-Undang Dasar 45 itu 16 bab, 37 pasal, 4 ayat aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan. Jadi itulah sistematis daripada Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan suatu konstitusi yang mengatur penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia. Sejak ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 18 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar 45 ini telah 3 kali mengalami perubahan, yaitu 1945 sampai 1949. Berubah dari negara kesatuan berbentuk republik, sistem pemerintahan presidentil, berubah menjadi negara Republik Indonesia Serikat 1949 sampai 1950 dengan sistem pemerintahan parlementer negara serikat, ya demokrasi liberal. Kemudian setahun kemudian 1949 ke 50 nggak cocok, berubah lagi ke Undang-Undang Dasar sementara. Itu sistem pemerintahannya tetap republik, sistem kabinetnya parlementer, kemudian demokrasinya demokrasi liberal. Akan tetapi setelah 1950, tahun
5 Juli 1959 keluarlah dekret presiden. Karena Undang-Undang Dasar sementara itu nggak cocok dengan jiwa dan semangat bangsa Indonesia. Kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945. Keluarnya dekret presiden itu tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar sementara, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian setelah keluar dekret presiden itu, masuk 1959 itu sampai 65 itu dikategorikan kepada rezim Orde Lama. Akhirnya rezim Orde Lama tumbang, masuk rezim Orde Baru yang masih tetap mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945 dengan sistem pemerintahan presidentil negara kesatuan sampai 1998 berubah lagi sistem ya tata pemerintahan Indonesia, yaitu era reformasi. Di era reformasi ini karena banyak sekali kesalahan yang dilakukan oleh Orde Baru, maka rezim reformasi ini langkah pertama dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945. Namun tetap mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945. Itu tadi yang Bapak bilang tadi. Kalian lihat di dalam buku paket. Baca di dalam buku paket. Bapak hanya menjelaskan garis-garis besarnya aja. Yang awal reformasi 99 tadi itu di amandemen Undang-Undang Dasar 45. Kemudian tahun 2000, 2001, 2002. Jadi di amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu sebanyak 4 kali. Tujuannya di mana pasal-pasal penyelenggaraan negara waktu pemerintahan Orde Baru lebih dominan dipegang oleh eksekutif dibandingkan lembaga-lembaga legislatif maupun yudikatif. Salah satu kita lihat di dalam pasal 1 ayat 2 yang sebelum diamandemen itu kedaulatan berada di tangan rakyat dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi setelah rakyat mengadakan pemilu, memilih anggota MPR, jadi memilih presiden itu adalah MPR. Sedangkan kita lihat di era reformasi sekarang ini, setelah diamandemen ayat 2 itu, kedaulatan berada di tangan rakyat dilaksanakan dengan Undang-Undang Dasar. Nah itu udah diadakan pemilu itu terbagi beberapa tahap pemilihan kepala daerah tingkat 2, tingkat 1, anggota DPRD, anggota DPR tingkat 1, anggota DPR pusat, MPR, DPD. Jadi yang memilih presiden itu salah satu kita lihat di dalam amandemen itu di dalam pasal 1 ayat 2 dipilih secara langsung. Sedangkan di rezim sebelumnya itu MPR. Dan MPR pada masa Orde Baru atau rezim sebelum reformasi itu, di zaman Orde Baru itu merupakan salah satu lembaga tertinggi negara. Sedangkan di era reformasi sekarang ini tidak ada lagi istilah lembaga tertinggi negara dan tinggi negara. Yang ada hanya lembaga negara Republik Indonesia. Nah, jadi itu salah satu kita lihat yang diamandemen oleh MPR. Yang kedua, di dalam pasal 3-nya, ayat 3-nya ditambahkan lagi, lebih ditegaskan lagi, kalau dulu negara hukum Indonesia tidak ditegaskan kali. Kalau sekarang sudah dicantumkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ayat 3 yang berbunyi, negara Indonesia negara berdasarkan hukum. Nah, jadi segala sesuatu
yang ada di Indonesia, baik itu lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, itu harus berpegang atau berpedoman pada hukum. Hukum tidak ada pandang bulu, memandang semua warga negara Indonesia itu sama di mata hukum. Ini sesuai dengan bunyi pasal 27. Pasal 27 Undang-Undang Dasar 45 pun diamandemen oleh MPR. Ada penambahan satu ayat, itu ayat 3. Itu tentang pembelaan negara. Kalau ayat 1 dengan ayat 2-nya masih ya, setiap warga negara Indonesia bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali. Nah, itu ayat 1. Jadi ada perubahan, penambahan ayat 3 di ayat 1, ayat 2 tetap, sedangkan ayat 2-nya setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan kemanusiaan. Nah, kemudian kita lihat lagi di dalam pasal 6 ada juga yang perubahan mendasar. Kalau sebelum diamandemen Undang-Undang Dasar 45 itu presiden ialah orang Indonesia asli. Nah, jadi asli di sini sulit mendefinisikan. Sedangkan sekarang ini udah diamandemen. Nah, ya, jadi ada beberapa pasal Undang-Undang Dasar 45 yang diamandemen oleh MPR. Mengapa Undang-Undang Dasar 45 ini menjadi ketentuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Karena itu Bapak bilang tadi, di dalam praktek penyelenggaraan negara harus berpedoman kepada Undang-Undang Dasar 1945 dari Sabang sampai Merauke di seluruh gugusan wawasan kepulauan Indonesia yang lebih kurang 13.700 lebih sama, baik dalam pemerintahannya, baik dalam hukumnya, keadilan sosialnya, hak-hak warga negaranya, sama, tidak ada perbedaan. Hal ini dapat kita rasakan sekarang ini, umpamanya ada hak politik warga negara, berpolitik, kebebasan berpolitik. Kalau yang sebelumnya dibungkam, kalau sekarang ini bebas mendirikan partai politik sampai 14 partai politik, bahkan partai politik yang terbanyak di dunia. Indonesia inilah, Amerika aja negara maju, negara yang demokrasinya menurut mereka hebat, ya, itu partai politiknya cuma 2, ya, Partai Demokrat dengan Partai Republik. Kalau Indonesia ini cukup banyak. Nah, begitulah salah satu kita lihat di dalam kerangka Undang-Undang Dasar 1945 di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sama. Tidak ada oh ini Papua, oh ini Aceh, oh ini Jakarta. Di dalam hukum dan hak-hak sebagai warga negara itu sama, ya, menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang dicetuskan oleh para pendiri negara kita, yang dirumuskan setelah merumus Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian besoknya dirumuskan lagi rancangan Undang-Undang Dasar 1945 yang sampai hari ini masih berlaku, ya, masih berlaku bagi praktek kehidupan berbangsa dan bernegara maupun sebagai warga negara Indonesia. Dan di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu lengkap. Ada hak di depan hukum, ada hak berdemokrasi, ada hak beragama, pasal 29 kebebasan beragama. Di samping warga negara mempunyai
hak asasi agama, negara juga menjamin juga kelangsungan hidup beragama di Indonesia, hak mendapat pendidikan pengajaran, pendidikan 9 tahun, tidak ada lagi warga negara Indonesia yang buta huruf. Ya, itu salah satu bunyi daripada ya pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi pedoman praktek ya penyelenggaraan negara, baik itu kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Jadi untuk pertemuan hari ini Bapak rasa hanya poin-poin aja, untuk lebih apanya kalian baca di dalam buku. Terima kasih Bapak ucapkan. Akhir kata Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.